Sengaja kita baca qasidah yang sekarang pada malam hari ini, yaitu qasidah Habib Keramat Empang Bogor, karena besok Kamis kita juga akan bacakan biografi manaqibnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Karena di Empang tidak bikin acara, ya, jadi sekaligus kita bikin acara maulid dan sekaligus kita niatkan bikin Qaulnya Al-Habib Keramat Empang Bogor. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sudah apa yang diucapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bahwa majlis-majlis yang semacam ini adalah majlis yang didatangi oleh Nabi besar Maulana Muhammad, dan majlis-majlis yang akan menjadikan ruh kita ini bisa pantas untuk duduk dengan Rasulullah. Karena di akhirat nanti bukan emas intan berlian, bukan kedudukan pangkat yang tinggi, melainkan ruh yang pantas bisa duduk dengan Rasulullah. Ruh yang pantas dengan Rasulullah tentulah yang di alam dunia mereka itu tidak bosan-bosan untuk merebut rasa cintanya Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi bilang oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan pahit maupun dalam keadaan manis, mereka terus merebut, mencari cintanya Nabi besar Maulana Muhammad. Sehingga pantaslah apa yang digambarkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain tadi, bahwasanya setiap dibacakan Maulidur Rasul, datanglah baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Sebetulnya majelis-majelis yang semacam ini didatangi Rasulullah, cuman kita kebanyakan dosa hal ini, sehingga kita tidak tahu, kita tidak mengerti siapa-siapa yang datang di majelis ini. Yang kita tahu, yang datang yang ada di depan kita, sebelah kanan kita, belakang kita, depan kita, samping kita. Padahal banyak para malaikat-malaikat Allah, bahkan para arwah-arwah suci, ya insya Allah kita yakini Nabi pun hadir di tengah-tengah orang yang membacakan namanya Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu jangan pernah bosan untuk memuliakan Rasulullah SAW. Kemarin Ustadz membicarakan tentang Rasulullah, bagaimana seorang umat Nabi Allah Musa, dia tukang bermaksiat kepada Allah, intinya tidak ada kebaikan sama sekali, hidupnya dosa, bahkan dosanya ini nggak bisa dihitung. Kalau dibilang zina, zinanya nggak bisa dihitung. Dibilang ngebunuh orang, ngebunuhnya nggak bisa dihitung. Pokoknya udah paling nggak baik-baiknya orang. Cuman sebab satu doang, dia menjadi kekasih Allah. Bisa jadi kekasih Allah di zaman Nabi Allah Musa. Karena di zaman Nabi Allah Musa jelas-jelas orang kalau buat bohong aja, mayit kalau dia mati dibuang bangkainya kepada pasir, nggak usah disembayangin, nggak usah dimandiin, nggak usah dikubur, biar dimakan sama serigala. Tapi orang yang berdosa ini ada sebab dia menjadi kekasih Allah. Apa sebabnya? Dia pernah membaca kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Allah Musa. Kitab apa? Tahu? Taurat. Di dalam kitab itu tertulis ada nama Nabi besar Maulana Muhammad, bahwa nama ini adalah nama penyelamat seluruh para nabi dan makhluk-makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Dia cuman apa? Dia cuman cium doang. Itu nama. Allah ridho kepada dia sebab dia cium.
Dikala dia mati, Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, mandiin dia, kafanin dia, sembayangin dia. Padahal hukumnya kalau orang jangan pun dia buat dosa zina macam-macam, bohong aja dibuang bangkainya. Tapi kok ini, ya Allah, ini orang buat macam-macam, kok begini, udah laksanain aja, dilaksanain. Tapi akhirnya pertanyaan banyak dari umat, karena dia nabi, dia rasul. Ringkas ceritanya, Allah kasih tahu sabab-musababnya. Sabab-musababnya karena dia cuman cium nama Nabi besar Maulana Muhammad yang ada di kitab Taurat. Tuh, itu umat siapa? Umatnya Nabi Allah Musa. Diselamatin sama Allah gara-gara cuman nyium nama Nabi besar Maulana Muhammad. Antum umat siapa? Antum umat siapa nih? Jasadnya umat Rasulullah, cuman disuruh baca maulid gak mau. Bid'ah, kok kayak gila. Ini umat Nabi bukan? Padahal umatnya Nabi Allah Musa cuman gara-gara nyium Allah ridha sama dia, nggak dipeduliin sama Allah dosa-dosanya dia, sebab dia nyium nama Nabi besar Maulana Muhammad. Ini udah jadi umatnya Rasulullah, disuruh sama ulamanya, ayo hadir maulid, baca salawat kepada Nabi, dia bilang bid'ah, kayak gila. Enggak terima kasih. Pada Allah bilang apa? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu, suruh girang. Tadi dibilang tuh sama Ustaz Wahyudi sama Ustaz Yasin, suruh girang, gembira dengan punya Nabi besar Maulana Muhammad. Umat yang lain jadi tolong. Ini umat, ini Nabi kita, Nabi kita ini. Bahkan Nabi SAW bilang apa? Waktu didatangin Israel, ishada ya Israel, apa ini Israel? Ada sakarat ya Muhammad. Ini sekarat, waktu pengen dicabut, sakit. Jangan sampai ini sampai kepada umatku rasa sakit ini. Dia berdoa kepada Allah agar serasa sakit-sakit sakaratul maut dikasih. Pengen meninggal masih ingat kita. Pengen meninggal masih ingat. Ini kita meninggal ingat siapa? Mobilku mana? Rumahku yang 10 mana? Kalau aku mati siapa yang ngambil? Bisa begitu. Dia nggak pikirin keluarganya, dia nggak pikirin yang lain, yang dia pikirin kita nih akhir zaman. Ummati. Terus dikata ngadain selawatan, ngadain maulid, bid'ah, bukan gila. Apa? Manusia yang akan menolong 124.000 nabi ditolong. Apa lagi kita? Cuman yang jadi pertanyaan, ini kita umat siapa? Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, ya tunjukin. Kalau disuruh baca salawat, jangan lisannya kaku. Apalagi disuruh hadir sama guru-guru kita untuk muliain hari kelahiran Nabi besar Maulana Muhammad. Datang baru dari sini ke Depok, tinggalin tuh semua urusan-urusan, biar bisa dia ucapin yang tadi Ustaz Wahyudi bilang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya
Beda karena pada saat ini kita lagi keadaan susah. Nggak mungkin Rasulullah nggak datang. Saya yakin besok malah tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah hadir. Dia pengen umat-umat yang punya macam-macam masalah di dalam hatinya. Saya yakin rugi orang yang nggak hadir. Mudah-mudahan yang diizinin bisa lihat, Allah kasih lihat. Amin ya Allah. Yang nggak bisa lihat dikasih mimpi ya Rasulullah. Amin ya Allah. Seenggak-enggaknya urusannya semua diberesin sama Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Asal tadi dibilang yakin sama Nabi besar Maulana Oh, Muhammad. amin. Kuncinya cuma keseluruhan sama Rasulullah. Nggak ada waktu yang lain hadirin. Waktu sakral kita kasih hadiah Nabi Muhammad. Kita udah untung bisa diajarin nama Rasulullah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini sebab ini kita nggak bakalan dapat su'ul khatimah. Sebab ini kita nggak dapat siksa kubur. Sebab ini nggak dapat kesusahan di pada masa. Sebab ini kita nggak bakalan lama-lama di sidratul di siratul mustaqim. Ada apa? Siratul mustaqim. Sebab ini kita aman daripada hisab. Apa itu? Kalimat yang dibawa oleh Nabi besar Maulana Muhammad, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sebab ini kita selamat semua. Kalau nggak ada kalimat ini, wallah, habis kita jadi martabak. Dibalik ke kiri, dibalik ke kanan. Keluar itu kita. Sebab ini yang bawa siapa hadirin? Ini yang bawa yang besok tanggal 12 Rabiul Awal mau kita rayain maulidnya. Ente aja, benar nggak? Kalau Umi ente ulang tahun, Umi ente itu saya nggak Umi. Ente pasti bawain sekurang-kurangnya bunga buat dia. Atau ente cium tangan doain Umi. Benar nggak? Bagaimana yang nyelamatin Umi ente? Yang nyelamatin Umi ente, yang nyelamatin abah ente, yang nyelamatin anak ente, yang nyelamatin istri ente, yang nyelamatin semua yang orang ente cintain, yaitu baginda suci Maulana Muhammad. Dia udah kasih hadiah kita, yaitu keselamatan di dunia. Tinggal kita kasih hadiah buat Rasulullah. Kita ajak semua orang yang kita cintai, biar Rasulullah lihat, oh ada fulan, bininya ada, anaknya ada, orang yang dia cintain ada. Insya Allah kalau dia kagak lihat, dia bisa mimpi Rasulullah. Nggak mimpi Rasulullah, Rasulullah doain semua masalahnya diberesin sama Allah SWT. Dan kita harus yakin karena hari itu adalah hari sakral, hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi.